Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fil ma'adil islami salafi mabawah hikmah yakunu barnamija il fasli 11 wa huwa ayyahfadhu nadmu kitab Alfiyah Ibnu Malik yu'alliful imam Abu Abdullah Muhammad Jamaluddin Ibni Abdullah Ibnu Malik al-Andalusi yasrul ilma nahwiyah wa surfiyah fi lughatil arabiyyah, walakin kana muhtalifan bainal fasli asyar wa 11. Idza fil fasli asyar nadmu wa fil fasli 11 sarhu wa fi hadzal fasli sarhu biwujudi su'al wa jawabi bil ihdisar wa fi tilka ihtisar kana juz'an wa baina juz yakunu salasata mi'ah su'alan wa wajaba 'ala tulab fasli 11 ayata'allam hukmun nahwiyah wa surfiyah wa yankilu hukmu tarkib min kutubin nahwi wa surfi mislul jurumiyah wal imriti wa alfiyah ibnu akil wa ghairu dhalik hatta tulab yajuzu ayyafhama ala tarkib min lughatil arabiyyah, walakin qabla an nabtadi'a hadzal barnamij hayya naftahu hadzal barnamij bil qira'atil fatihah ma'an liridwa'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Thumma ila hadrati khususan Asy-Syaikh Muhammad Abdullah Muhammad Jamaluddin Ibni Abdullah Ibni Malik. Thumma ila hadrati Asy-Syaikh Muhammad Masyhur wa ala alihim wa ashabihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa muqaddimihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. As-su'alul awwal babul kana wa akhwatuha, atau bab kana dan saudara-saudaranya. Fi'il mudhari' lafadz yakunu ketika tingkah jazm bagaimana lafadznya? Yakunu menjadi lam yakun, kemudian wawunya dibuang karena bertemunya dua huruf mati, maka menjadi lam yakun. Namun jika bertemu huruf mati, maka harus mengatakan nunya, seperti contoh lam yakunil ladzina kafaru dasada wa min mudhari'il kana mujazim tudafunu wa harfun atuji. Bagaimana tarkibnya kalimat kana ketika jatuh setelah in masdariyah? Lafadz kana boleh diganti mazaidah, seperti contoh amma anta barokatari, asalnya lian kunta barokatari, domirta diganti anta, kemudian in diikhomkan
selanjutnya, kapankah lafadz kana itu dihukumi menjadi zaidah atau tambahan? Ketika berada di tengah-tengah antara dua perkara yang mutalazimain, seperti contoh makana aswani ma'antara berada di antara mausuf dan sifat, zaitun kana qa'imun berada di antara mubtada dan khobar, dasarnya waqtu zatu kana fi hasbi kamal kana aswani ma'antara. Bagaimana hukumnya ketika makmul khobar yang berdekatan dengan amilnya? Hukumnya tidak boleh kecuali apabila makmulnya berupa dzaraf majrur atau jar majrur, seperti contoh karena zaitun akila to'amaka tidak boleh diucapkan karena to'amaka zaitun akila, dan boleh berupa lafaz karena bil masjid zaitun qa'iman atau karena indah zaitun qa'iman. Namun apabila makmulnya khobar yang berdekatan dengan amilnya tidak berupa dzaraf atau jar majrur, maka tarkibnya harus ditawil dengan mentakdirkan perpisahan sebagai istisna, seperti kata Sayyid Al-Razak, "Nabi itu ada juna ola buyuti bimaka na'iyahum amiyahum awadah." Dasarnya walayalil amilah makmul khobar ila idha terkata wabadan wamukna rapsani samikri rokok muhimungan sabana nautana. Masih di bab kana wa akhwatuha. Coba kalian jelaskan bagaimana tarkibnya khobar laisa. Tarkibnya tidak boleh mendahulukan khobarnya laisa dan mengaitkan laisa, seperti tidak boleh diucapkan ghaiban laisa zaitun. Namun ada yang memperbolehkan karena berlaku dalam Al-Quran, seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ala yauma yatim laisa massuhan anhum. Dasarnya waman usafi obari laisa sufi wa tutama min tapi Di dalam kitab ada namanya kana wa akhwatuha, donna wa akhwatuha, dan inna wa akhwatuha. Dan masing-masing itu mempunyai saudara-saudara. Pada kesempatan ini coba kalian sebutkan saudara-saudaranya dari kana wa akhwatuha. Kana, dola, bata, azza, azzaha, hamsa, sorof, laisa, zala, baria, fatiha, infaka, dama. Dasarnya kakana dola, bata, azza, hamsa, sorof, laisa, zala, baria, fatiha, wamaka, wahadilaka, disina, kalina, kibah, wamisokana, tamama, sukarima, kadima, tukau, sibadilama. Tadi sudah saya jelaskan, ada kana wa akhwatuha, ada donna dan ada inna. Coba sekarang kalian jelaskan pengamalan dari kana dan saudara-saudaranya. Merupakan mubtada yang menjadi isimnya dan menasabkan khobarnya mubtada yang menjadi khobarnya, seperti contoh Umarus Saidun, kemasukan kana menjadi kana Umarus Saidan. Dasarnya terkau kana mubtada sama khobar, nasibu kana Saidan Umar. Bab selanjutnya yaitu bab mubtada. Soalnya adalah bagaimana hukumnya khobar ta'adud atau khobar yang lebih dari satu dengan mubtada satu. Hukumnya jawaz atau boleh, baik ta'adud secara lafaz atau makna, dan tidak boleh mendatangkan huruf atau, seperti contoh hum salatus maro. Dasarnya wa'abaru kisani aubiat saro mata itikam salatus maro. Kapankah boleh atau jawaz membuang mubtada atau khobar? Ketika mubtada dan khobar
Zaidun? Jawab qaribun. Zaidun qaribun. Soal man indakuma? Jawab Zaidun. Dasanya wa'atuma yulam jahilun sama. Takulu Zaidun qadama indakuma. Wa bi jawabika yadun qadadim. Pada jenis musyi'ah murid. Khobar itu asalnya adalah diakhirkan. Bagaimana hukumnya jika ada khobar yang didahulukan? Hukumnya jawaz atau boleh asalkan tidak ada darar. Dasana wa asumil abadi atau awara wa jawazu taklima ila darara. Coba kalian jelaskan apakah boleh hukumnya jika mubtada itu berupa isim nakiro? Hukumnya boleh jika ada musawinya atau perkara yang memperbolehkan mubtada berupa isim nakiro. Dasarnya walayan jujur tidak binakiro malam tulikan isim nakiro. Dalam tatanan ilmu nahwu itu ada mubtada dan ada khobar. Coba kalian jelaskan pengertian dari khobar. Lafaz yang menjadi bagian dari suatu kalam yang menyempurnakan faedahnya mubtada, seperti contoh Allah baru alayat disaidatun. Lafaz jalalah Allah menjadi sempurna bersama lafaz baru tersebut. Dasarnya Allah baru semuti mufaedah Allah baru alayat disaidah. Mubtada dan khobar itu semua hukumnya adalah rofa. Yang merofakan mubtada dan khobar itu apa? Menurut Imam Sibawai dan jumhur bahasa, mubtada dirofakan oleh amil man alif tidak dan khobar dirofakan oleh mubtada. Dasarnya warafa'u mubtada amil tidak dan khobar mubtada. Tadi kalian sudah menjelaskan pengertian dari khobar. Coba kalian secara bersama jelaskan pengertian dari mubtada. Isim yang sapi dari amil lafzi seperti contoh Zaidun hadirun. Dasarnya mubtada Zaidun hadirun khobar ikut Zaidun hadirun mubtada. Oke. Selanjutnya bab yang akan saya soalkan adalah bab mu'arrafu bi'adadi ta'rif atau bab ma'rifat dengan perabot ta'rif atau al. Soalnya yang pertama, selain bisa memakrifatkan isim nakiro, al itu juga berlaku sebagai apa saja? Satu, al-zaidah lazimah seperti al-mada lafad, al-ada, al-ana, al-lazina. Dua, al-zaidah lidarurat seperti anya lafad, penadi al-bari. Tiga, al-zaidah lilamirastin seperti contoh al-fadu, al-arisu, al-numanu. Kemasukan al dan terbuangnya tidak mempengaruhi kemarifatan karena sebelum diberi al sudah marifat karena alam. Dasarnya bagaimanakah ketika ada nakiro kemasukan al itu menjadi makrifat? Yang memarifatkan nakiro itu apa saja? Inilah di antara para ulama menurut Imam Sibawai yang memarifatkan adalah hamzah dan lam karena hamzah dan hamzah kotor, sedangkan menurut Imam Sibawai lamnya saja karena hamzahnya hamzah wasol. Dasarnya ala mutari bin awilamu fakot karena matun arokakul binamat. Coba jelaskan jamaknya dari lafadz mausul mufrad muannas allati itu apa? Berupa lafadz alai
dan lafaz alahi ada yang menunjukkan jamak mudzakkar dan ulah menunjukkan jamak muannas, namun keduanya hukumnya syadz seperti kata syair fama abahuna mana minhu alaiya laikot ma'adu juro dan saja bila diwalai lati bacumia walaikat ladina nasorakoha. Ada isim mausul yang berupa alladzi atau mausul mufrad mudzakkar. Itu jamaknya berupa kalimat apa? Berwafat alladzina dan ulah secara mutlak baik tinggal rofa, nasab, dan jet. Namun sebagian ulama ada yang membaca alladzuna ketika tinggal rofa seperti kata syair namruladuna sobahu sobah dengan haili goro damilha dasanya temuladi ulah ladina mutako wabatumikali kapanatako. Isim mausul itu dibagi menjadi dua. Ada mausul isim muhtas dan mustarok. Soalnya adalah mausul ismi yang menunjukkan makna mufrad itu berupa lafaz apa? Berupa lafaz alladzi mufrad mudzakkar dan allati mufrad muannas dan boleh diucapkan alat dan alat. Dasarnya mausul asma'i allati musalati wa ila masmiya al-sifati. Babul ismu isyarah. Isim isyarah yang menunjukkan musyarah ilaih jamak. Sigotnya menggunakan lafaz apa saja? Lafaz mutlak secara mutlak baik mudzakkar, muannas, muzakkar atau tidak. Lafaz mutlak boleh dibaca pendek dan panjang, akan tetapi pada kata mutlak lebih baik dari kata pendek mutlak. Dasarnya wabi ulah hasil jami mutlakoh wa matolak tudinikoh. Alam itu dibagi menjadi dua. Ada alam manqul dan ada alam murtajal. Coba kalian secara bersama jelaskan pengertian dan contoh yaitu alam manqul. Isim alam yang sebelum menjadi alam sudah berlaku atau terpakai selain sifat alam seperti lafaz fadun mangkul dari sifat masdar, alisun mangkul dari isim sifat, asadun mangkul dari isim jenis, amsurun mangkul dari isim maf'ul. Dasarnya wa minhu mangkul wa asad wa tidak kasuada utat. Bagaimanakah hukumnya dari alam jenis? Satu, alam jenis berlaku seperti alam sasadi. Dua, alam jenis bisa berlaku ghairu munsharif jika tidak terdapat ilat alamiah. Tiga, alam jenis mencakup seluruhnya atau berlaku ma'rifat dari segi lafaznya dan akhirah dari segi maknanya. Seperti contoh usamatun alam jenis mana, umuyatin jenis zat yang menjadi alamnya karat jengit, sumalatun jenis zat yang menjadi alamnya keramat. Rasanya wawata oleh badil aksasi alam alam aksasi lalu bawaham bindaka umuyatin yagrobi wa kadrat suara kulis salabi wa mislu baratun rimabaro ada mencari alam beribajro. Bagaimana tarkibnya ketika ada alam asma dan alam lakob itu kumpul menjadi satu kalimat dalam tarkib jumlah? Tarkibnya alam asma harus bertempat di depan, lakopnya di belakang. Seperti contoh Ali Zainul Abidina tidak boleh diucapkan Zainul Abidina Ali kecuali apabila lakopnya sudah masuk. Seperti contoh Al-Masih Isa. Dasarnya wasmana tawa kuyatan walakofa wa ayulan aisi wa usoibah.
Secara global sudah kita ketahui kalau alam itu dibagi menjadi dua, ada alam syah dan alam jinis. Coba secara bersama kalian jelaskan pengertian dari alam syah. Isim yang menunjukkan makna tertentu secara mutlak tanpa ada koyek atau batasan, seperti lafaz Ja'farun nama laki-laki, Hindikun nama perempuan, Qaranun nama kabilah, Adalun nama negara, Laikun nama kuda, Satomun nama unta, Helatin nama kambing, Wasikin nama anjing. Dasarnya ismu ainun mustana mutlaqo malamu kajabari wa itiko makarani wa adani wa laiki wasakami wa rayaki wa wasiki. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab nakirah wal ma'rifat. Soalnya bagaimana tarkibnya fi'il yang isnad kepada ya mutakalim? Fi'il sebelumnya mutakalim harus disisipi dengan nun hikoyah, baik berupa fi'il madhi, mudhari' dan amar atau fi'il jamid, seperti contoh dorobani yang dibunyi ibinti ma'asanani. Dan jika tidak disisipi nun hikoyah, maka hukumnya langka, seperti kata Sa'id ada tukomika ada ditoisi ida bakau mukirong ilaisi ailaisani dasarnya wakolayana simahar bilitusi nulis koyati malaisi kotudi. Dalam bab nakirah dan ma'rifat ini ada istilah domir. Dan domir itu ada domir munfasil mahal rofa dan domir munfasil mahal nasab. Coba sebutkan apa saja domir munfasil mahal rofa. Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nanu. Bahasanya waktu tiba imam bisari anahu, wa anda wal qur'ula tasabihu. Bagaimana lafadznya domir mutasil mahal jer? Lafadznya sama seperti domir mutasil mahal nasab, namun terkadang harokatnya berbeda, kecuali domirna, karena domirna pantas menempati ma'arofah, nasab, dan tetapi mutasilkan beserta jalalanya, seperti contoh lahu, ilahu, laka, inaka, bina, ina. Dasarnya wakulun mutmani lahu bina yajib lagi manusia. Tadi kalian sudah menyebutkan domir munfasil ma'rofah. Dan domir itu tadi dibagi menjadi dua, mahal rofa dan mahal nasab. Coba soal selanjutnya ini kalian sebutkan pengertian dari isim domir. Isim yang menunjukkan makna ghaib atau ghaibah, muwatab atau muwatabah, dan mutakalimatan atau mutakalimah ghaib. Dasarnya pamalidi ghaibati awuduri kata wawasani domiri. Di bab nakirah dan makrifat ini ada dua istilah, yaitu ada isim nakirah dan ada isim makrifat. Keduanya mempunyai tanda masing-masing. Coba kalian sebutkan apa saja tanda dari isim makrifat. Ada enam antara lain isim dhamir seperti hum, isim isyarat seperti di, isim alam seperti idun, isim mausul seperti aladi, isim yang dimasuki al seperti al-gulami, dan isim yang mutokak pada salah satu isim marifat seperti ini. Rasanya pokoknya marifatul kawadi wa indawami wa gulami waladi. Tanda isim marifat sudah. Coba tanda dari isim nakiro.
Semua isim yang pantas dimasuki al seperti lafaz rajulun pantas dibaca al-rajulu, atau isim yang tidak pantas kemasukan al akan tetapi sama dengan isim yang pantas kemasukan al seperti lafaz yu maknanya sohibun dibaca al-sohibu. Dasarnya nakiratun qabil al-masiro awakiyun makiyama kodukiro. Soal selanjutnya, isim mu'tal alif dinamakan isim apa dan bagaimana hukum i'rabnya? Dinamakan isim maksud dan i'rabnya muqaddar atau dikira-kirakan baik jika rafa, nasab, dan jar seperti contoh ja'al bata, baik bata, atau bata. Dasarnya fa'awalul i'rabu fi'ikutiro jami'u awaladi ketusiro. Fi'il mu'tal itu ada 3. Fi'il mu'tal alif, mu'tal ya, dan mu'tal wawu. Coba kalian jelaskan fi'il mu'tal tanda i'rabnya itu apa saja? I'rabnya diperinci sebagai berikut. 1. Fi'il mudhari' mu'tal alif ketika rafa dan nasab i'rabnya dikira-kirakan seperti contoh yadu zaidun la yadu zaidun. 2. Fi'il mudhari' mu'tal wawu dan mu'tal ya ketika rafa i'rabnya muqaddar seperti contoh yadu zaidun yadu zaidun. Dan ketika nasab ditandai kata dhoiro seperti contoh la yadu zaidun la yadu zaidun. 3. Semua mu'tal baik alif, wawu atau ya ketika jazam ditandai dengan tentuan huruf ilad seperti contoh lam yakun zaidun lam yakun zaidun lam yakun zaidun. Dasarnya fa'alifan fi ghairi wa min asma ayat yarni wa ma fi ma'rifati jazima salah sauna sayyid malazima. Tadi yang sudah kalian jelaskan tadi adalah fi'il mu'tal. Sekarang adalah isim mu'tal. Apakah pengertian dari isim mu'tal itu? Isim yang berakhiran alif lazimah seperti lafaz mustafa, dan isim yang berakhiran lazimah dan jatuh setelah kasroh seperti lafaz mutaki. Dasarnya wasami mu'talan min al-asma'ima al-mustafa wa mutaki makalima. Af'alul khamsah atau fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, i'rabnya itu ditandai dengan apa saja? Tika rafa ditandai dengan tetapnya nun, nasab dan jazm ditandai dengan terbuangnya nun seperti contoh yang surani la yang suro lam yang suro. Dasarnya wajani awiyah falani nuna romana tanina wasaluna wa tuwali jazimana sisima alam takuliya kalau minalama. Dalam nahwu ada istilah jamak muannats salim dan ada jamak mudzakkar salim. Jelaskan pengertian dari jamak muannats salim. Isim yang menunjukkan arti perempuan banyak dengan tambahan alif dan ta yang ketika rafa ditandai dhamma, nasab dan jar ditandai kasroh seperti contoh jahil musliman, baikul muslimati, marufil muslimati. Dasarnya wa ma bitawa alifin qadumiyah yusaru fil jari wa fil naslimaha. I'rab dari jamak mudzakkar salim itu tandanya apa saja? Tika rafa ditandai wawu, nasab dan jar ditandai ya seperti contoh jahiluna, baik amilina, marufil amilina. Dasarnya wa biwawi wa biar surasibi saling macam amili wa mutibi. Soal selanjutnya, ada namanya asmaus sitah, dan salah satu asmaus sitah itu adalah kalimatnya, lafadznya adalah famun. Itu hukum i'rabnya itu apa? Jika mimnya dibuang, maka tinggal rafa ditandai wawu, nasab alif dan jar
seperti contoh hadza fuka raitu faka atau bibika. Dan jika minyak tidak dibuang maka dikarofa ditandai doma asobata dan terkasok seperti contoh hadza famuka raitu famaka atau bibika. Rasanya minta kadui subatan abada walau harusui mimbara. Coba kalian perinci tanda asli, ini tanda asli dari i'rab rofa, nasab, jer dan jazm itu apa saja? Rofa dhamma nasab fathah jer kasrah dan jazm sukun. Rasanya korban dikawi masihkan atau majur kasrah kasih kulai atau yasur wajibitas ini lo ghairu matukin yang menggunakan jauh bagi namir. Hukumnya apa kalimat huruf itu? Mami rasanya wakulu harfi musai kulil bina wasumin mami aisakana. Fi'il mudhari itu hukumnya adalah Mu'rab jika tidak bertemu dengan mutaqi mubasyarah dan ucapan inas atau mu'anas. Rasanya wamilu amri kamudi kuliah walaupun mudhari'an nabiya minuni kawili mubasiri wami munidasi kaya runaka putih. mu'rab, hukumnya ketika fi'il mudhari itu tidak bertemu dengan nun taukid. Sekarang apabila fi'il mudhari itu ketika bertemu dengan nun taukid mubasyarah dan nun jamak inas, itu hukumnya menjadi apa? Mami fatah ketika bertemu nun taukid mubasyarah seperti contoh al-yadibanna atau yadiban, dan mami sukun ketika bertemu nun jamak inas seperti contoh yadibna atau tadibna. Dan saja minuni taukid mubasyir wami nunina sikaya runaka putih. Fi'il itu ada fi'il madhi, mudhari, juga amar. Fi'il amar itu dimabnikan dengan harokat apa? Dimabnikan sukun ketika tidak bertemu dengan rofa mutaharik seperti contoh ifil, idrib. Dan jika bertemu dengan rofa mutaharik maka mabninya doma, kasroh dan fathah seperti contoh idriba, idribu, idribi. Tadi fi'il amar dimabnikan sukun ketika tidak bertemu dhamir rofa mutaharik. Sekarang tanda-tanda atau ciri dari fi'il amar itu apa saja? Batas kemasukan nun taukid yang mempunyai makna amar yang diambil dari lafaz fi'il seperti contoh idrib, idriban, idribana. Dasarnya wamahiyya awalul bitamisasib biunimil amin yang berkuih. Tanda dari fi'il amar sudah. Sekarang sebutkan ciri-ciri atau tanda dari fi'il madhi. Fi'il yang batas kemasukan tafahir dan tata nisakina seperti contoh dorabtu, dorabta, dorabas. Dasarnya wamahiyya awalul bitamisasib biunimil amin yang berkuih. Di bab kalam itu ada istilah kalimah huruf. Coba kalian bersama jelaskan pengertian dari kalimah huruf. Kalimah yang tidak pantas kemasukan ciri atau tanda kalimah isim dan fi'il sebab tidak mempunyai tanda yang jelas seperti isim dan fi'il. Dasarnya simau balaku balawi alam fi'il mudhari yang biasa. Dibagi menjadi berapakah kalimat huruf tersebut? Dua, musyarat seperti hal dan musyarat seperti fi. Huruf khusus isim dalam huruf khusus fi'il. Dasarnya simau balaku balawi alam fi'il mudhari yang biasa. Kalam menurut istilah ulama nahwu itu apa pengertiannya? Lafaz
lafaz yang bisa memberikan faedah atau mufid sehingga orang yang diajak bicara mampu menangkap isi pembicaraan serta memahaminya, seperti lafaz istaqim, artinya istaqim anta, artinya berdirilah kamu, rasanya tanganmu langsung mufid istaqim. Rasulullah berkali. Tadi sudah pengertian dari kalimat. Pembagian dari kalimat itu apa saja? Ada 3, antara lain isim, fi'il, dan huruf. Tersaja kalamun langsung mufid istaqim. Rasulullah berkali. Babul akhir yaitu babul muqaddimah. Siapakah pengarang dari Nadom kitab Alfiyah Ibnu Malik? Al-Alama Asy'ad Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Siapakah Ibnu Mu'ti itu yang disebutkan di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik? Al-Imam Al-Alama Abi Zakaria Yahya bin Mu'ti bin Abdul Nur Az-Zawawi Al-Hanafi. Soal terakhir, sebab apa kitab Alfiyah Ibnu Malik melebihi Alfiyahnya Ibnu Mu'ti? Sebab Alfiyah ini hanya memakai satu bahan, yaitu barojas, sedangkan Alfiyah Ibnu Mu'ti memakai 2 bahan, yaitu barojas dan basalim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qad yantahi hadzal barnamiji fil murtaji. Wa bidzalik haya nahmu hadzal barnamij bil qira'ati du'a ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka ma qara'na wa hafidna wa sami'na wa ra'ayna wa fa'inna wa tuddu ilaina min hajati ilai wa la tansani. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kafa minni in kana khata'a qulu afwa ilaikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.